Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, operator yang saya hormati, kembali lagi di channel Alif Tutor, channel yang membahas tentang tutorial, informasi, dan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang akun siaga dan apa saja yang menjadi syarat untuk bisa memenuhi berkas PPG. Terlebih dahulu, kalau kita sudah punya akun siaga, khususnya untuk guru Mapel Pi, baik itu dari Pi, PGRI, PGRA, mohon maaf, dari RA, dari MI, ataupun dari Dinas Pendidikan yang jurusan linear dengan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Salah satunya yaitu MPI. Ya, itu MPI itu juga masuk linear terhadap Mapel Pi. Oke, di sini kita coba login akun siaga. Nah, biasanya kalau kita masih baru login dengan akun siaga, di sini status mengajarnya tidak aktif, maka perlu diaktifkan terlebih dahulu. Namun sebelum melakukan pengaktifasi profile agar status portofolio kita aktif atau status mengajarnya aktif, kita harus melengkapi data-data yang ada di siaga itu terlebih dahulu. Di antaranya dari personal. Nah, di sini ada di sini perbarui data profil ya. Ini kalau belum terisi kita harus lengkapi ini dulu. Setelah profil, status pegawai, silahkan cek bagian bawah. Di scroll ke bawah, di sini dilengkapi yang perlu diunggah ya, SK pengangkatan. Ada ini termasuk kami ini adalah ada status instansi dari di bawah yayasan. Yayasan ini bisa dipilih ya, ada dari kepala sekolah ataupun dari yayasan. Ya, kita lengkapi saja. Setelah dilengkapi data status kepegawaian, dilihat pendidikan, itu juga harus dilengkapi. Nah, di sini boleh ditambah riwayat pendidik, tinggal tambah aja. Kalau ada kekeliruan bisa dihapus, bisa diubah, bisa diperbarui ya. Setelah itu baru ke keluarga. Scroll ke bawah. Di sini boleh dilengkapi nama anak, istri atau saudara kandung atau yang lainnya. Setelah itu unggah kalau bisa satu kakak, dalam satu kakak, sehingga saat upload kakak nama anggota keluarga tersebut tercover di dalamnya. Setelah keluarga, riwayat pelatihan dan lain-lain ini sudah dilengkapi, boleh masuk ke bagian sekolah induk. Sekolah induk itu adalah sekolah tempat kita mengajar, yang memang database kita ada di situ. Karena biasanya sekolah yang non induk juga ada. Jadi satu orang guru bisa mengajar sampai 2 atau 3 sekolah gitu. Nah, yang dimaksud sekolah induk itu di mana database guru tersebut terdaftar. Gitu. Oke, setelah itu masuk ke bagian jadwal. Nah, jadwal ini yang tidak kalah penting, kita harus memperbaiki atau memperbarui jadwal penugasan. Jadwal ini bisa langsung diklik ya, diisi disesuaikan jam pelajaran di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sesuai dengan SK pembagian tugas. Setelah itu, setelah dilengkapi semua, ini sengaja saya tidak tunjukkan untuk cara menambahnya karena memang punya kami ini sudah terverifikasi ya. Jadi tapi kalau belum terverifikasi, boleh nanti diajukan. Biasanya tidak sampai 2 kali 24 jam sudah diverifikasi oleh pihak Kemenak ya. Kalau gitu kan di bawah Kemenak. Oke. Selanjutnya, setelah status aktif dan lainnya, kita boleh cek di bagian pendaftaran PPG. Di bagian pendaftaran PPG, di sini bisa kita lihat di bawah. Nah, ini kebetulan kami sudah lolos administrasi ya. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dari beberapa analisis yang harus terpenuhi pada diri kita untuk bisa layak menjadi calon peserta PPG. Yang pertama, belum memiliki sertifikasi ya. Selanjutnya TMT pendidik 30 Juni. Yang dimaksud ya ini TMT guru yang masuk siaga ini kalau bisa yang TMT-nya di bawah 30 Juni 2023. Jadi itu yang akan terverifikasi.
Kalau sudah 30 atau 1 Juli 2023 mungkin kemungkinan di sini akan silang merah. Di atas 30 Juni 2023 di sini bisa jadi silang merah. TMT-nya ya. Selanjutnya terdaftar siaga 30 Juni 2024. Ini yang dimaksud kapan daftar siaga guru tersebut. Kalau daftarnya sudah di atas 30 Juni 2024 biasanya tidak tervalidasi di sini. Di sini masih silang merah. Seperti itu. Selanjutnya usia belum 60. Oke, ini masih banyak betul ya. Selanjutnya status mengajar aktif. Nah, status mengajar aktif ini diisi melalui jadwal yang di atas tadi, yang ada di jadwal dan tugas. Makanya dinyatakan aktif atau tidak aktif kalau kita sudah mengisi jadwal. Setelah itu kita ajukan verifikasi. Setelah terverifikasi baru akan muncul di bagian PPG ini. Di bagian PPG, ketika datanya sudah checklist semua di sini, kita akan langsung dijadikan sebagai nominasi calon peserta PPG 2025 batch 2. Selanjutnya di sini dipersilakan unggah fakta integritas, izin pimpinan dan surat keterangan sehat. Nah, ini juga dilengkapi ya. Kalau ini udah dilengkapi, udah semua, baru di sini akan ada pernyataan bahwa selamat Anda terpilih sebagai peserta PPG dalam jabatan 2025. Di bawahnya ini kita bisa lihat di sini ada disebut LPTK ya. Ya, LPTK ini adalah kampus di mana kita akan mengikuti PPG. Setelah itu baru kita mulai memikirkan apa saja yang diminta di LPTK tersebut, karena memang tidak semua LPTK itu sama permintaannya. Namun untuk LPTK yang pengisiannya terkait RPL 1, RPL 2 hingga RPL 5, kami alhamdulillah punya aksesnya. Nanti boleh dibaca di link deskripsi. Nah, di sini kalau kita lihat, kita perhatikan ya, ada namanya dokumen RPL. Dokumen RPL itu poin yang pertama yaitu SK pembagian tugas dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Selanjutnya, dokumen perangkat pembelajaran yang pernah dibuat dari RPP atau modul, materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran, dan instrumen maksimal 2 semester. Jika data sudah lengkap semua, dan kita sudah ternominasi sebagai calon peserta PPG, boleh klik link di bawah tadi untuk lapor diri apa saja persyaratannya. Nah, di sini sudah dijabarkan. Namun jika Bapak Ibu kesulitan untuk melengkapi berkas RPL dan lain-lainnya tersebut, boleh hubungi kami melalui komentar boleh atau deskripsi. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi untuk perangkat RPL yang masih kurang boleh hubungi kami. Nanti akan di share linknya. Namun untuk file sebanyak itu tentunya tidak free ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.